Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas solusi aljabar abstrak untuk misalkan G grup dan A, B, C merupakan anggota dari G. Perhatikan bahwa jika AB sama dengan AC, maka B sama dengan C. Dan bahwa jika BA sama dengan CA, maka B sama dengan C. Mari kita membahas soal ini ya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca buku, kalian bisa menuju ke website liquidall.blogspot.com. Oke, mari kita mulai ya. Diberikan ya. G merupakan sebuah grup ya. Tadi kan soalnya seperti itu. Dan A, B, C merupakan elemen G. Nah, maka karena A merupakan anggota dari G dan A inverse juga merupakan anggota dari G, ya, diketahui lagi, kita lihat lagi ya, diketahui bahwa AB sama dengan AC, yang nantinya kita akan membuktikan bahwa B sama dengan C ya. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan mengkalikan sisi kiri dengan A inverse ya, dengan A inverse. Nantinya jalan pikirannya ini, kalau A dikalikan dengan A inverse, maka akan menghasilkan identitas ya. Oke, kita lanjut lagi. Maka A inverse dikalikan dengan A ya, tentunya AB ya, karena kan AB sama dengan AC ya. Sama dengan, maka A inverse dikalikan dengan A sama dengan C ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, maka A inverse A, kita buat kurungnya seperti ini ya, sama dengan A inverse dikalikan dengan A dengan C ya. Nah, ini yang merupakan hukum asosiatif ya. Asosiatif. Nah, selanjutnya berarti A inverse dikalikan dengan A tadi E ya, identitas. Nah, dikali dengan B sama dengan identitas dikalikan dengan C. Ini adalah hukum inverse ya. Nah, selanjutnya kalau identitas kalikan dengan B, maka itu akan menghasilkan B juga ya. Berarti B sama dengan identitas dikalikan dengan C, itu tetap berarti C ya. Maka di sini adalah sifat hukumnya identitas, hukum identitas ya. Nah, oke. Sekarang diketahui BA sama dengan CA. Nah, sekarang kita akan mengkalikan, kita ke sini ya. Mengkalikan sisi kanan dengan persamaan A inverse ya, sisi kanan dengan persamaan dari A inverse. Nah, seperti ini ya. Maka kita buat lagi bahwa B dikalikan dengan A inverse ya, karena kan di sebelah kanan, sama dengan C dikalikan dengan A inverse. Nah, seperti ini ya. Maka A inverse dikalikan dengan A dikalikan dengan B sama dengan A inverse ya, dikalikan dengan A dikalikan dengan C. Nah, ini adalah hukum asosiatif ya. Asosiatif. Selanjutnya,
Ingat ya, A inverse dikalikan dengan A itu akan menghasilkan identitas. Maka B dikalikan dengan identitas sama dengan C dikalikan dengan identitas. Ini adalah sifat dari inverse. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, berarti kita bisa buat lagi. Kalau B dikalikan dengan identitas, maka akan menghasilkan B juga. Maka B sama dengan, ini kita hapus lagi, sama dengan C ya. Maka ini dari identitas ya. Selesai. Oke? Mudah bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas solusi aljabar abstrak ya. Ada soalnya seperti ini. Misalkan G grup di mana untuk setiap A anggota G berlaku A kuadrat sama dengan A ya. Perlihatkan bahwa G merupakan abelian ya. Oke. Oke, kita mulai ya. Misalkan AB itu merupakan anggota dari G ya. Maka A kuadrat sama dengan A dan B kuadrat sama dengan B ya. Oke, karena G merupakan grup ya. Nah, jadi A B ini merupakan elemen dari G ya. Ini merupakan hukum asosiatif ya. Nah, maka AB kuadrat sama dengan A kuadrat ya. Jadi B A B ya. Terlalu kotor ya. Waduh. Sama dengan A ya. Ini merupakan hukum cancellation atau pembatalan ya. Hukum cancellation atau pembatalan. Nah, kalikan sisi kanan dengan B ya, dengan B, maka kita dapatkan, oke, kita dapatkan bahwa AB sama dengan BA. Oleh karena itu, G merupakan abelian ya. Nah, seperti ini. Oke, udah bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas solusi aljabar abstrak ya. Misalkan G ini grup ya, perlihatkan bahwa untuk setiap A, B merupakan elemen anggota dari G, berlaku maka A, B inverse sama dengan B inverse, A inverse ya. Oke, kita mulai ya jawabannya. Kita akan membahas di sini misalkan ya. Misalkan G ini grup ya. Dan A, B anggota G ya. Maka A inverse-nya B inverse-nya AB B inverse dikalikan dengan A inverse itu merupakan anggota dari G ya. Oke, sekarang B inverse dikalikan dengan A inverse itu dikalikan juga dengan AB. Nah, sama dengan ya B inverse dikalikan dengan A inverse dikalikan dengan A dikalikan dengan B. Nah, ini merupakan menggunakan sifat asosiatif ya, asosiatif. Seperti itu. Nah, selanjutnya sama dengan maka B inverse A inverse sama A, maka itu menghasilkan identitas ya. Seperti itu. Oke. Di mana si E ini atau identitas ini merupakan bagian juga dari elemen identitas pada
grup G ya, pada grup G ya, seperti itu. Nah, jadi B inverse sama dengan B ya, atau bisa menjadi ya, menjadi B inverse dikalikan dengan identitas sama dengan B inverse. Oke, jadi hasilnya adalah identitas. Nah, ini untuk yang pertama ya. Oke, kita hapus terlebih dahulu ya. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, untuk A, B, ya, B inverse dikalikan dengan A inverse, maka kita bisa buat ya, A dikalikan dengan B, B inverse dikalikan dengan A inverse ya, sama dengan A. B inverse dikalikan dengan B dikalikan dengan B inverse, itu akan menghasilkan identitas ya. Maka di sini A inverse-nya tetap, jadi A dikalikan dengan E dikalikan dengan A inverse. Oke, sekarang karena ini E identitas ya, maka kita bisa buat A dikalikan dengan A inverse. Nah, ini untuk yang kedua juga ternyata identitas ya. Oke, jadi dari 1 dan 2, dari 1 dan 2, kita dapatkan B inverse dikalikan dengan A inverse dikalikan dengan AB sama dengan A dikali B ya. B inverse A inverse sama dengan E ya, seperti itu. Nah, mengikuti bahwa B inverse A inverse merupakan inverse dari AB ya. Nah, sehingga AB inverse sama dengan B inverse A inverse. Nah, jadi untuk setiap AB anggota G ya, maka si AB inverse-nya sama dengan B inverse A inverse. Nah, ini terbukti seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas ya masih solusi aljabar abstrak, misalkan G grup. Perlihatkan bahwa untuk setiap A anggota G berlaku A inverse sama dengan A ya. Oke, kita akan membahas soalnya ya. Karena ya, karena G merupakan grup ya. Oleh karena itu, untuk setiap A anggota dari G, maka A inverse anggota dari G ini merupakan elemen inverse ya. Inverse itu ada ya. Oke. Nah, selanjutnya maka A inverse diinverskan lagi ya, diinverskan kembali. Ini masih anggota G ya. Nah, inverse dari A inverse juga itu ada. Oke, selanjutnya dari definisi ya, A dikalikan dengan A inverse itu sama dengan identitas. Sama dengan A inverse dikalikan dengan A ya. Ini untuk yang pertama, oke. Yang kedua, A inverse dikalikan dengan A inverse diinverskan sama dengan itu identitas ya. Maka A inverse diinverskan dikalikan dengan A inverse. Jadi ini yang kedua ya. Oke. Di mana identitas merupakan elemen identitas di
G ya, di G. Oke. Selanjutnya, maka kita dibuat di sini A dikalikan dengan A inverse sama dengan identitas, ya. Setelah itu dikalikan dengan, nanti ntar ini dikalikan dengan, ya, dikalikan dengan kedua ruasnya ya, kedua ruasnya dikalikan dengan A inverse diinversekan ya. Nah, setelah itu berarti gimana? Maka A inverse dikalikan dengan A inverse diinversekan lagi ya, sama dengan E dikalikan dengan A inverse diinversekan lagi. Selanjutnya, maka A inverse dikalikan dengan A inverse diinversekan lagi, maka ya lihat yang ini ya. Lihat yang ini, maka ini akan menghasilkan tetap berarti di A inverse saja diinversekan kembali ya. Itu. Oke, selanjutnya karena lihat sifat yang kedua ya. Lihat sifat yang kedua ya. Definisi kedua nih. Ini ya. Maka kita bisa buat bahwa A dikalikan dengan identitas ya. Maka A inverse dikalikan inverse dari 2 ya. Dari yang kedua ya. Maka A sama dengan A inverse diinversekan lagi. Jadi benar ya. Berarti benar bahwa A inverse diinversekan lagi itu sama dengan A ya. Terbukti ya. Oke, mudah bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memulai untuk solusi aljabar abstrak ya. Soalnya, misalkan G grup di mana untuk setiap A elemen G berlaku A inverse sama dengan A. Perlihatkan bahwa G merupakan abelian ya. Oke, di sini kita akan membahasnya ya soalnya. Yang pertama-tama, kita tahu bahwa grup abelian ya. Grup abelian adalah grup di mana ya, di mana AB sama dengan BA. Nah, untuk semua AB ya di grup. Nah, oke. Selanjutnya diberikan bahwa G adalah grup ya. G adalah grup. Sekarang misalkan AB merupakan elemen dari G. Karena setiap elemen grup adalah inverse-nya sendiri ya. Inverse-nya sendiri. Nah, oke. Dari sini yaitu apa? Untuk A merupakan elemen dari G ya. Sedangkan A inverse sama dengan A ya. Kita dapat A sama dengan A inverse ya. Dan B sama dengan B inverse. Nah, ini yang pertama ya. Oke, juga AB merupakan anggota dari G ya. A dikali B merupakan anggota dari G. Oke, jadi AB sama dengan AB inverse. Oke, ya. Karena lihat dari sini juga ya. AB, kalau A aja sama dengan A inverse, maka AB sama dengan AB inverse. Oke, selanjutnya sekarang AB sama dengan AB inverse ya. Dimana kalau kita ini mau mencekanya lagi berarti kita balik dari AB-nya berarti B inverse jadi A inverse juga ya, seperti itu. Nah,
ini nah dari sifat ini ya. Selanjutnya BA dari yang sifat yang pertama ya. Dari sifat yang pertama seperti itu. Oke? Karena dia B inverse, kalau dia sama dengan B, berarti kalau B inverse, A inverse sama dengan BA ya, seperti itu. Nah, jadi ya, kita tulis di sebelah sini. Jadi, untuk semua A, B anggota G ya, kita dapat AB sama dengan A ya. AB sama dengan BA. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya karena itu G merupakan grup abelian ya, merupakan grup abelian, grup abelian. Oke. Nah, dari sini terbukti ya, terbukti. Oke. Sekian dan terima kasih ya. Mudah bukan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas solusi aljabar abstrak. Untuk soalnya, misalkan G grup perlihatkan bahwa unsur identitas di G tunggal ya. Oke, kali ini kita akan buat misal ya. G merupakan grup ya. G merupakan grup dan EF ya adalah dua elemen identitas ya, dua elemen identitas di G. Oke, maka identitas A sama dengan A identitas. Berarti sama dengan A ya. Nah, untuk semua A anggota dari G ya, semua A anggota G ya. Oke, selanjutnya dan FA sama dengan AF sama dengan A ya. Oke, sekarang kita dapat EF ya, identitas dikalikan dengan F, maka itu akan menghasilkan F ya, dari sifat identitas, nih, tulisannya naik puncak gunung ya. Oke, nggak apa-apa. Maka, dan EF sama dengan E ya, dari sifat F ya, ini sifat F nih ya. Oke. Oleh karena itu, E sama dengan F ya, identitas sama dengan F ya. Oke. Nah, ini terbukti elemen identitas di G adalah tunggal ya, seperti itu. Mudah bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas masih di solusi aljabar abstrak. Untuk soalnya, misalkan G grup dan A merupakan elemen dari G, perlihatkan bahwa inverse dari A itu tunggal ya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquinoa.blogspot.com. Oke, kita akan mulai ya. Kita akan mulai. Kalian sudah mencatat soalnya ya, dari yang pertama. Oke, misal G ini adalah grup ya. G ini adalah sebuah grup ya. Nah, kita akan misalkan lagi.
ya. Kita akan misalkan lagi. A ini adalah elemen dari G ya. Nah, seperti itu. Setelah itu, misalnya lagi A inverse ya, A inverse dari A di G ya. Seperti itu. Nah, oke. Jika memungkinkan, misal ya, misalkan A inverse-nya itu adalah inverse dari A seperti itu. Oke. Karena A inverse adalah inverse dari A ya. Oleh karena itu di sini ya, A dikali A inverse sama dengan A inverse dikalikan dengan A, maka itu hasilnya identitasnya ini 1. Sama seperti A aksen ya, A aksen adalah inverse, ini A aksen ya, inverse dari A ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu A dikalikan dengan A aksen sama dengan A aksen dikalikan dengan A, maka akan menghasilkan identitas. Ini yang kedua. Nah, dari 1 dan 2, ya, 1 dan 2, A dikali dengan A inverse sama dengan A dikalikan dengan A aksen. Ini untuk yang ketiga. Oke. Selanjutnya. Kalikan dua sisi ya, dari 3 dengan A aksen ya, dengan A aksen. Maaf, A inverse. Pada bagian kiri. Maka kita dapat A aksennya itu A dikalikan dengan A aksen sama dengan A aksen dikalikan dengan ini ya, apa namanya? Nah, ini A inverse dikalikan dengan A aksen ya, maksudnya maaf ya. Kebalik ini ya, sedikit lupa. Maka A inverse dikalikan dengan A inverse ya, sama dengan A inverse dikalikan dengan A ya. Dikalikan dengan A aksen. Oke, ini sifat dari asosiatif. Nah, ginilah. Ya. Selanjutnya, maka kita tahu nih bahwa A aksen dikalikan dengan A berdasarkan sifat satu itu adalah identitas ya. Maka kita tulis identitas dikalikan dengan A aksen. Nah, sama nih A aksen dikalikan dengan A ya. Itu sesuai dengan persyaratan 1, maka itu akan menghasilkan E ya. E dikalikan dengan A aksen. Nah, oke. Selanjutnya, maka kita udah tahu nih identitas dikalikan dengan A aksen itu akan menghasilkan A aksen ya. Jadi A aksen sama dengan A inverse, maksudnya A inverse sama dengan A aksen ya. Jadi inverse di grup G ya, inverse di grup G adalah unik ya, seperti itu. Oke? Mudah bukan? Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.